Halo pemirsa, selamat pagi dan salam sehat selalu. Pemirsa, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda. Saya Peta Septiana yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan dalam program acara Sorot seputar obrolan rakyat objek topik terkini. Dan pemirsa, sebelumnya saya informasikan kembali kepada Anda bahwa siaran ini selain Anda dapat saksikan di TV digital kami Penyumas TV, Anda juga dapat menyaksikan siaran ini melalui media sosial kami di YouTube maupun Instagram BMS TV Official dan juga di Facebook kami Penyumas Televisi. Nah pemirsa, hari ini dengan tema kita yaitu veteran pejuang tanpa pamrih dan juga saya ditemani di samping saya oleh Ibu Heni, oke. Dan kita kedatangan juga tamu narasumber yang sangat spesial hari ini yaitu dari Bapak Mayor Agus Setiawan selaku pembina administrasi hak-hak veteran dan juga Bapak Urif Y. Ngadiman sebagai Ketua Markas Cabang Veteran Kabupaten Banyumas dan Bapak Saryono sebagai Brigjen TNI Purnawirawan dan terakhir yaitu Bapak Sukico selaku Ketua Pemuda Pancamarga. Oke, namun sebelum itu pemirsa, saya sedikit berbincang dulu nih kepada Ibu Heni ya Ibu. Nah ini sebenarnya ada acara apa nih Ibu hari ini mengingat hari ulang tahun LVRI ini Ibu? Oh iya. Hari ini adalah hari ulang tahun Legiun Veteran Republik Indonesia yang ke-67 Kabupaten Banyumas. Dengan tema Veteran Republik Indonesia siap menyambut pemilihan umum yang aman, sejuk, damai, serta tetap terjaga persatuan dan kesatuan. Oke, luar biasa sekali. Dan sebelum itu kita sapa terlebih dahulu narasumber spesial kita hari ini. Yang pertama yaitu dengan Bapak Mayor Agus Setiawan. Boleh untuk berdiri terlebih dahulu Bapak. Oke. Mohon maaf untuk mic. Oke, untuk Bapak Mayor Agus Setiawan, oke bagaimana nih Bapak kabarnya? Monggo saya langsung ke sana aja ya Bapak ya. Oke. Alhamdulillah kabar baik Pak. Luar biasa. Dan untuk kegiatan selama seminggu ini bagaimana nih Bapak? Boleh diceritakan untuk kegiatan selama seminggu ini? Ya seperti biasa aktivitas rutinitas di kantor dan termasuk ini salah satunya mungkin hari ini hari yang spesial bagi saya diundang dalam rangka hari ulang tahun Legiun Veteran ke-67 Kabupaten Banyumas. Semoga sesepuh kita sehat, panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap. Terima kasih Bapak Agus Setiawan yang telah menyapa kita terlebih dahulu. Silakan boleh Bapak untuk duduk kembali. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan sapa pemirsa Banyumas TV narasumber lain kita yaitu Bapak Urip Y. Ngadiman selaku Ketua Markas Cabang Veteran Kabupaten Banyumas. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Selama seminggu ya karena menghadapi ulang tahun Legiun Veteran yang ke-67 tentunya ya boleh dikatakan sibuk mempersiapkan itu para anggota mempersiapkan mencari tempat yang representatif ini dan ini hasilnya ini yang maksud saya ingin sangat baik tapi ini hasilnya segini ya. Oke, luar biasa sekali Bapak. Dan sebelumnya dalam rangka ulang tahun ini diawali dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Tanjung Nirwana. Tanjung Nirwana itu surganya para pahlawan di Tanjung. Ya. Oke. Oke, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih Bapak yang telah menyapa pemirsa Banyumas TV. Kita nanti lanjutkan untuk pembahasan ya Pak ya. Tapi saya izin menyampaikan salam keramat dulu ya. Oke, boleh. Silakan Veteran Bapak, ini silakan. sudah lupa ya. Salam keramat adalah Merdeka! Merdeka. Oke, luar biasa sekali. Dan kita akan sapa selanjutnya terlebih dahulu juga narasumber kita yang ketiga, Brigjen TNI Purnawirawan Bapak Saryono. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 45 ya Bapak ya. Nah untuk kegiatan selama seminggu ini gimana nih Bapak? Boleh diceritakan Bapak? Saya kegiatannya kebanyakan di rumah.
karena sudah banyak umurnya, jadi lebih banyak kegiatan di rumah. Oke, Tapi siap. setiap pagi saya di GOR, saya masih melakukan senam, Oke. berolahraga dengan kawan-kawan lama. Oke, luar biasa sekali. Nanti kita akan lanjutkan mengenai tema kita pembahasan veteran pejuang tanpa pamrih ya Pak. Namun kita masih sapa terlebih dahulu satu lagi nih Pak narasumber kita nih Pak. Oke, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya pemirsa kita sapa narasumber keempat kita yaitu dengan Bapak Sukico selaku Sukoco, mohon maaf Bapak Sukoco selaku Ketua Pemuda Pancamarga. Oke, kita sapa pemirsa Banyumas TV. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, apa kabar nih Bapak untuk kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk tahun 2024 ini bagaimana nih Bapak kesannya dan pesannya terhadap tahun 2023 yang lalu ini? Ya, kami selaku generasi penerus putra putri daripada pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang tergabung dalam Pemuda Pancamarga, yang pertama tentunya mengayubagyo kegiatan dari bapak-bapak kami LVRI dalam rangka untuk HUT LVRI ke-67 Kabupaten Banyumas. Kemudian yang kedua, kami juga mengadakan konsolidasi, bahkan membantu kepada Bapak Ketua Macap LVRI agar acara ini bisa diselenggarakan secara mandiri. Ini kebetulan Pak Urip secara optimal mengerahkan kekuatan dari dalam, yaitu kemampuan mandiri. Demikian Mbak. Oke, terima kasih Bapak Sukoco dan kita akan masuk ke dalam pembahasan tema kita yaitu veteran pejuang tanpa pamrih. Namun sebelum itu kita akan bertanya dulu kepada Bapak Urip Y. Ngadiman ya Bapak ya selaku Ketua Markas Cabang Veteran Kabupaten Banyumas untuk berkaitan mengenai tema kita yaitu veteran pejuang tanpa pamrih. Nah, untuk sebenarnya definisi dari tema kita ini sebenarnya apa Bapak? Boleh sambil untuk duduk gak apa-apa Bapak? Belajar berdiri lah. Tema tanpa pamrih maksudnya. Terima kasih Banyumas TV yang telah berkenan menyiarkan lah ya. Begini Mbak, yang di definisi tanpa pamrih, pamrih kan imit pamrih niat ya ingin mempunyai gitu ya. Pejuang tanpa pamrih karena para pendahulu itu sungguh tanpa pamrih karena dia berjuang tidak minta bantuan siapa-siapa. Pak Dirman percaya pada kekuatan sendiri, tidak koalisi ya, dia berjuang tanpa pamrih sendiri, merdeka atau mati. Itu tanpa pamrihnya. Harta pun dikorbankan. Mungkin di sini juga ada pelaku sejarah ya sebagai bukti Pak Wito. Jadi saya membaca dan menyampaikan cita-cita beliau tanpa pamrih. Itu dicanangkan di dalam JSN 45, Jiwa Semangat Juang Nasional 45, yang intinya 3 pilar. 1, percaya kepada kekuatan sendiri. Ini sudah dibuktikan oleh Jenderal Sudirman, Panglima Besar. Beliau perang tidak nyari kawan luar negeri yang mana ya enggak, kekuatan sendiri. Paling sama anak buah atau laskar, itu juga laskar sendiri. Oke. Kemudian pantang menyerah. 3 pilar yang ini yang oleh veteran diprogramkan untuk diteruskan kepada generasi muda. Pantang menyerah ya tidak akan menyerah. Ya aplikasinya kalau sekarang ya beda. Kalau dulu pantang menyerah ya hidup atau mati. Kalau sekarang mungkin ya tidak menyerah di dalam menghadapi situasi apapun, kesulitan apapun, tidak ditinggal
menyerah tapi dihadapi, diselesaikan sampai tuntas. Yang ketiga, ikhlas berkorban, ya ikhlas lah. Kalau dulu ikhlas mati, sekarang ya kalau lagi ngantuk-ngantuk, males-males ada gotong royong ya ikhlas berkorban lah ikut. Aplikasinya banyak ya. Ya mungkin dalam perkumpulan RT apa, nah di situ bisa dengan ikhlas nyumbang dan sebagainya. Oke, Mungkin luar biasa sekali untuk definisi veteran, tema kita veteran pejuang tanpa pamrih ini. Oke, terima kasih Bapak Urip. Kita akan lanjutkan masih pembahasan kita pada segmen 2 dan 3 dan 4. Boleh untuk duduk kembali Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, saya infokan kembali kepada Anda bahwa audiens ini juga bisa untuk berinteraksi tanya jawab kepada para narasumber di sini. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan tema kita yaitu veteran pejuang tanpa pamrih setelah komersial break berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih dalam program acara Sorot seputar obrolan rakyat objek topik terkini. Masih dengan saya pemirsa yaitu Pita Septiana dan juga ditemani dengan satu lagi host spesial kita yaitu Ibu Heni. Dan dengan tema kita masih pemirsa yaitu veteran pejuang tanpa pamrih. Saya juga infokan kepada hadirin di sini, audiens juga bisa untuk berinteraksi tanya jawab kepada para narasumber. Kita berikan waktu apabila ada hadirin yang ingin bertanya interaksi tanya jawab kepada para narasumber. Oke, kita lanjutkan kembali pemirsa pembahasan tema kita. Selanjutnya kita akan berbincang kepada Bapak Mayor Agus Setiawan selaku pembina administrasi hak-hak veteran. Oke. Iya, oke. Oke, nah berbicara mengenai tema kita hari ini Bapak, veteran pejuang tanpa pamrih. Namun sebenarnya hak veteran yang diberikan oleh pemerintah itu seperti apa sih Bapak? Izin menjawab. Jadi untuk hak-hak veteran ini mungkin seperti yang sudah tertulis secara jelas di dalam peraturannya, itu tunjangan veteran, dana kehormatan bagi yang masih hidup, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, kemudian hak-hak tertentu dari negara yang diterapkan menurut peraturan presiden. Ini di sini antara lain mungkin keringanan dalam PBB, dalam pajak dalam hal ini, keringanan dalam jasa angkutan milik negara, jaminan pemeliharaan kesehatan, pendidikan latihan, bimbingan usaha, dan bantuan teknis serta pemberdayaan veteran. Mungkin yang selama ini salah satu contohnya ada pembinaan-pembinaan tertentu seperti mungkin yang veteran mengalami mungkin cacat fisik, mungkin ada bantuan dari pemerintah. Kemudian mereka diberikan per beliau ini berikan pengetahuan atau keahlian seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah hak protokoler seperti mungkin penggunaan seragam daripada anggota Legiun Veteran seperti yang sekarang mungkin dipergunakan itu. Demikian. Oke. Nah, untuk definisi dari veteran Republik Indonesia sendiri ini seperti apa nih Bapak? Boleh dijelaskan? Kalau veteran Republik Indonesia itu mungkin definisinya begini. Jadi mereka yang tergabung di dalam kesatuan, mungkin angkatan perang atau angkatan bersenjata dulu, yang terlibat di dalam peperangan mempertahankan negara. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini, kenapa sampaikan seperti ini, supaya nanti tidak terjadi pemahaman versinya nanti gitu. Warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah
yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima tanda kehormatan Veteran Republik Indonesia. Demikian. Demikian. Oke. Nah, untuk apakah janda dari pejuang pembela perdamaian belum sempat mendaftar bisa diajukan untuk jadi veteran almarhum nih, Pak? Nah, untuk seperti itu silahkan diajukan, tentunya mungkin nanti bisa kami share atau kami bagikan kepada masing-masing mungkin cabang atau rantingnya, bisa seperti diajukan. Nanti beliau ini akan mendapatkan haknya seperti itu. Dan untuk apakah para pembela Seroja yang berjuang dari tanggal 18 Juli 1976 sampai dengan tahun 1999 sudah dapat mengajukan sebagai anggota veteran RI? Nah, untuk dalam hal ini izin menyampaikan, mungkin tahun 2023 kemarin itu per Januari sudah saya tegaskan kembali edaran tersebut bahwa untuk pemberlakuan sampai dengan tahun 1999 ini belum ada surat resmi turun dari komando atas. Kalau memang itu sudah turun, pasti kami mungkin akan serta-merta saya sampaikan, baik mungkin melalui surat resmi ataupun mungkin kami akan kabari mungkin dari ketua Pepabrinya, mungkin ke ketua Legionnya dan lain-lainnya. Demikian kira-kira. Oke, nah untuk berapa jenis veteran Republik Indonesia ini sebenarnya ada berapa nih Bapak? Nah, sebentar. Jadi veteran Republik Indonesia ini perlu saya tegaskan kembali, yang pertama veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Kemudian yang kedua veteran pembela. Di sini veteran pembela Trikora, yaitu 19 Desember 1961 sampai dengan 1963. Kemudian veteran pembela Dwi Kora, yaitu tanggal 3 Mei 1964 sampai dengan 11 Agustus 1966. Kemudian ada ada veteran pembela Seroja tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan 17 Juli 1976. Nah, di sini yang veteran pembela Seroja seperti yang tadi disampaikan bahwa ini belum ada lagi surat resmi dari pemerintah. Betul, informasinya sudah ada di satu wacana dan mungkin disidangkan, tetapi sampai mungkin detik ini kami belum ada surat resmi dari pemerintah. Kemudian yang berikutnya ada veteran perdamaian, yaitu yang aktif seperti dalam perdamaian dunia yang diamanahkan dalam undang-undang, yang di luar negeri yang tentunya mendapatkan mandat dari PBB. Kemudian yang berikutnya veteran Anumerta, yaitu pejuang pembela dan dalam perdamaian yang gugur dalam masa revolusi fisik. Demikian gitu. Nah, tadi kan juga ada beberapa jenis veteran pembela, veteran perdamaian. Nah, untuk berbicara mengenai untuk bisa menjadi veteran Republik Indonesia ini sebagaimana nih Bapak? Untuk menjadi calon veteran tentunya harus memiliki ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, seperti ini mungkin kemarin kesalahan kami, nanti surat edaran akan kami lengkapi dengan persyaratan-persyaratan tersebut sehingga nanti bisa mendaftar menjadi anggota veteran. Mungkin nanti lebih jelasnya kita bisa datang ke kantor kantor administrasi veteran cabang Banyumas
dan kita bisa berkoordinasi dengan Ketua Legiun Veteran. Demikian. Nah, berkaitan juga dengan tema kita yaitu veteran pejuang tanpa pamrih. Sebenarnya menurut pandangan Bapak, ini mengapa disebut veteran pejuang tanpa pamrih? Silakan Bapak. Nah, kita mohon izin Bapak, bagi kami mungkin bisa dikatakan generasi penerus, yang dimana di situ beberapa generasi yang sampai kepada generasi saya khususnya. Jadi tanpa pamrih, bagaimana para beliau dulu berjuang. Ya mohon maaf kalau saya sekarang daftar langsung dapat gaji, kan begitu. Kalau para pejuang sesungguhnya dulu mereka tidak mendaftar dengan harapan mendapatkan gaji, tetapi harapannya adalah bagaimana negara ini terbebas dari penjajah, dan para beliau-beliau ini rela berjuang, berkorban. Tadi dikatakan oleh Bapak Ketua Legiun Veteran, mereka jangankan harta benda, hidup atau mati, seperti itu. Nah, itu menjadi pedoman kita untuk generasi penerus, di mana kalau bekerja minimal ya bekerjalah sesuai dengan tanggung jawabnya, karena seperti itu. Mohon izin. Oke, siap. Mohon izin. Saya tambahkan sedikit ya, untuk mungkin generasi sekarang ini ya, marilah bahwa apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan dan dikorbankan oleh para sesepuh pejuang dahulu, jadikanlah pedoman. Jangan sampai nanti kita selaku generasi penerus ibarat anak lupa dengan orang tuanya, kemudian bangsa lupa dengan sejarahnya. Oke. Dan mari kita berdoa mudah-mudahan negara Republik Indonesia ini selalu dalam keadaan aman, damai dan sejahtera. Demikian gitu. Oke, terima kasih Bapak Mayor Agus Setiawan selaku pembina administrasi hak-hak veteran, dan terima kasih telah menyampaikan pada segmen 2 ini. Boleh silakan kembali untuk Terima kembali kasih, ke tempat sama-sama. duduk. Terima kasih Bapak. Oke pemirsa, kita masih akan melanjutkan tema kita yaitu veteran pejuang tanpa pamrih. Namun kita akan kembali membahasnya pada segmen berikut ini. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Penyumas Televisi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih dalam program acara Sorot seputar obrolan rakyat, objek, topik terkini. Dan saya infokan kembali juga kepada para hadirin yang berada di sini, juga bisa berinteraksi tanya jawab kepada narasumber kita. Kita membuka. Bisa menanyakan langsung ya. Boleh, boleh. Oke, bila untuk menanyakan langsung boleh, untuk dipersilakan para hadirin yang ingin bertanya secara langsung bersama dengan narasumber kita di sini. Dan pemirsa, masih dengan tema kita yaitu veteran pejuang tanpa pamrih. Kita lanjutkan kembali dengan narasumber kita yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Bapak Saryono. Oke, boleh diceritakan untuk pengalaman Bapak selaku Brigjen TNI Purnawirawan ini Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti Pak Urip. Merdeka. 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 Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Nama saya Saryono, maka saya terakhir Brigjen TNI. Saya menjadi anggota veteran yang termuda di sini, karena baru tahun yang lalu barangkali saya dianugerahi kehormatan sebagai veteran perdamaian.
saya ditugaskan digabungkan dalam pasukan perdamaian PBB, waktu itu ditugaskan di Afrika, di Kongo pada tahun 1963 selama kurang lebih 1 tahun. Jadi sebagai anggota veteran yang muda, tentunya beda pemikirannya dengan anggota veteran yang lama, yang tua. Kalau dulu tanpa pamrih, tapi kalau sekarang pamrihnya dulu. Tidak mungkin tanpa pamrih. Oke. Tapi semangatnya adalah dulu. Semangatnya adalah semangat merdeka atau merdeka. Bukan merdeka atau mati. Merdeka atau merdeka. Merdeka atau merdeka. Oke. Kami pemuda-pemuda dulu, kalau tidak ada kegiatan, tidak ikut kegiatan itu malu. Malu. Tidak usah nunggu panggilan, justru kita mendaftarkan diri, ingin bergabung dengan teman-teman yang berjuang. Demi merdeka atau merdeka. Begitu. Oke. Kenapa harus merdeka demi merdeka? Boleh dijelaskan lagi secara rinci nih Bapak? Tadi Pak Dirman sudah berpesan pada kita. Ya. Tujuan kita jangan sampai gagal. Ya. Jadi merdeka adalah tujuan pokok. Jangan sampai merdeka. Kalau perlu mati pun kita lakoni. Begitu. Tanpa gaji, tanpa apa, tanpa sepatu, tanpa pakaian, semangat untuk merdeka. Kita ingin bebas daripada penjajahan. Begitu. Bagaimana peranan generasi penerus nih Pak dalam mensikapi situasi kenegaraan saat ini seperti apa nih Bapak? Ya sebetulnya semangat merdeka, tetap merdeka itu harus tetap ada di dada setiap insan bangsa Indonesia. Merdeka itu tidak seperti zaman dulu. Ya. Sekarang kita merdeka di dalam segala bidang. Ya. Tapi kalau kita merdeka hanya slogan kibar ke merah putih, tapi kita ekonominya masih dijajah orang lain, namanya belum merdeka. Nah itulah tugas dari generasi muda sekarang untuk menegakkan kedaulatan di negara kita sendiri. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Iya. Dan saya sudah, meskipun sudah umur begini, masih memberikan semangat kepada yang muda-muda ini. Di segala bidang, jangan sampai kita didikte, dijajah, diatur orang lain. Kita harus berdiri sebagai bangsa yang terhormat, yang berdiri di atas tanah air kita sendiri, ya, dan memenuhi cita-cita bangsa kita, leluhur kita. Masyarakat yang merdeka, adil, dan makmur. Begitu. Luar biasa sekali. Dan juga sebagai generasi muda penerus, yaitu yang gen milenial dan gen Z ini, sebagai generasi penerus veteran, apa yang akan dilanjutkan nanti ke depannya nih Pak? Yang pertama semangat itu. Jangan kita kehilangan semangat untuk menang. Kalau kita sudah berpikir kalah sebelum bertindak, ya udah kalah sebelum bertindak. Jadi semangat untuk menang. Nah, untuk bisa menang, apa yang kita kuasai? Ya taktik, ya teknik, ya teknologi, dan sebagainya. Jadi sekarang kita udah zamannya teknologi. Ya. Kita harus menguasai teknologi itu. Kalau kita tidak menguasai teknologi, kita masih dijajah secara teknologi, sama saja kita dijajah oleh orang lain. Itu yang mudah. Berkaitan dengan teknologi nih Pak. Nah ini kita kan sudah banyak memasuki era digital ya Pak. Nah untuk tanggapannya sekarang nih bagaimana nih Pak? Jadi begini ya, kalau saya ini sudah gaptek. Kalau bicara digital itu udah ketinggalan jauh banget gitu. Tapi hati-hati dengan digital ini. Karena semua itu bisa dibaca oleh orang lain. Sekarang kalau kita data-data kita sudah dikuasai orang lain, sama saja kita didikte oleh orang lain. Hati-hati dengan data-data kita. Data di KTP itu kalau dikuasai orang lain, bank kita nanti tabungan kita juga habis. Ya, bahaya. Nah untuk bisa mengatasi itu, ya kita harus belajar teknologi itu, teknologi digital. Meski ya jadi sekarang kita yang sepuh-sepuh ini saya kira sudah susah untuk mengikuti perkembangan
teknologi digital ini. Tapi sekarang Cina itu sudah masuk ke kita, dan kita sudah akan dikuasai secara data sepenuhnya oleh mereka. Dan ini kita tinggal menurunkan bendera merah putih kita. Jadi jangan sampai itu. Kita harus belajar, anak cucu kita dipacu supaya belajar teknologi yang baru. Namun untuk berkaitan dengan menjaga semangat di terakhir nih Pak, menjaga semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan veteran pejuang tanpa pamrih ini seperti apa nih Pak? Acara ini sebenarnya adalah untuk mengembalikan semangat kita. Jangan putus silaturahim. Jangan putus silaturahim. Karena kekuatan kita adalah gotong royong. Jadi kalau kita sudah sulit berkunjung, sekarang ada HP, kita bisa berkomunikasi, kita bisa datang di layar HP. Tapi semangat bersatu, semangat gotong royong itu harus tetap kita pelihara. Oke? Terakhir semangat 45-nya seperti apa nih Bapak? Jadi saya katakan, 45 itu semangat 45 pertama adalah orang yang berani. Oke. Pemberani. Kita harus berani menghadapi segala macam masalah, segala macam kesulitan, segala macam musuh, termasuk tadi digital. Yang kedua, kita adalah orang yang tidak pamrih, tidak butuh duit, tidak butuh materi sebenarnya. Karena materi itu akan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jujur bekerja dengan baik, insya Allah Tuhan akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan. Yang ketiga, kita ini orang yang peka. Peka terhadap kesulitan orang lain. Dengan kita tahu kesulitan orang lain, kita timbul rasa ingin menolong. Tiga jiwa inilah yang oleh veteran kita wariskan sebenarnya pada generasi-generasi penerus. Jangan sampai luntur ini. Dan itu adalah semangat gotong royong kita. Ya, terima kasih. Boleh untuk terakhir semangat merdekanya Bapak? Biar untuk para audiens juga ikut mengkobarkan semangat merdekanya. Oke, silakan Bapak. Bapak Ibu sekalian, kita selalu hadir di Taman Makam Pahlawan. Disitulah para pahlawan kita disemayamkan untuk selama-lamanya. Kemerdekaan kita itu tidak dikasih oleh orang lain, tapi kita rebut dengan tumpah darah, dengan jiwa raga. Oleh karena itu, jangan sampai kita lengah bahwa negara kita ini negara yang cantik, negara yang kaya raya, negara yang makmur sebenarnya. Orang-orang lain itu ingin menguasai kita. Nah, inilah yang harus kita sadari. Jadi semangat mempertahankan kemerdekaan itu harus tetap ada di dalam jiwa. Ya, terima kasih. Merdeka. Merdeka, oke, baik, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Saryono selaku Brigjen TNI Purnawirawan, dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan satu segmen lagi pada tema kita yaitu veteran pejuang tanpa pamrih. Namun pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Banyumas Televisi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program acara Sorot seputar obrolan rakyat objek topik terkini. Masih dengan tema kita pemirsa yaitu veteran pejuang tanpa pamrih, dan selanjutnya akan diisi oleh narasumber kita yang spesial yaitu Bapak Sukoco selaku Ketua Pemuda Pancamarga. Benar Ibu Heni? Iya. Oke. Jadi Pemuda Pancamarga adalah putra-putri dari veteran. Oke. Iya. Dan kita akan langsung sambut saja Bapak Sukoco. Pak Sukoco. Oke.
Siap, terima kasih. Dan pemirsa, hadirin sekalian, saya juga sampaikan kepada Anda juga masih dapat berinteraksi tanya jawab di closing segmen ini. Saya berikan waktu kepada Anda yang ingin berinteraksi tanya jawab kepada para narasumber kita, 4 narasumber kita yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan pembicaraan mengenai tema kita ya Bapak. Nah, untuk sebenarnya pemuda pancamarga, nah itu sebenarnya seperti apa nih Pak untuk gambaran secara rincinya ini Bapak? Oke. Terima kasih. Jadi pemuda pancamarga adalah sebagai wadah perjuangan dari putra-putri veteran Republik Indonesia, baik itu veteran pembela, veteran pejuang, dan veteran yang kerjasama dengan antar negara, juga ada seroja. Nah, di sini diatur dalam anggaran dasar rumah tangga pemuda pancamarga bahwasanya keanggotaan itu putra-putri dan keturunannya. Artinya bisa secara horizontal, juga bisa ke bawah, termasuk putra mantu, cucu-cucu itu semua masuk terwadah di dalam perjuangan pemuda pancamarga. Demikian, Pak. Oke, nah untuk sebenarnya pemuda pancamarga sendiri ini sudah sejak kapan nih Bapak? Oh, kalau sudah sejak kapannya itu karena kebetulan putra-putri pemuda pancamarga ini langsung di bawah pembinaan LVRI. Tentunya sudah keberadaannya semenjak zaman Pak Harto, karena kebetulan sebagai perintis dan pencetus berdirinya pemuda pancamarga adalah kala itu putra-putri dari Bapak Presiden RI kita kala itu, yaitu dengan pimpinan kala itu adalah Bapak Tommy Soeharto dan CS. Nah, namun untuk melihat dari pandangan Anda sendiri, untuk melihat peran veteran pejuang tanpa pamrih dalam memberikan inspirasi dan pembelajaran kepada khususnya generasi muda ini seperti apa nih Bapak? Jadi kami sangat dalam hal ini betul-betul menjadi pelajaran bagi generasi penerus bahwasanya bapak-bapak kami selaku yang berjuang tanpa pamrih baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, bahwasanya ini adalah harus dilanjutkan oleh generasi penerus. Hanya dalam hal ini perlu diketahui settingnya yang berbeda. Kalau dulu melawan penjajah, sekarang kita mengisi pembangunan dengan berbagai kegiatan nyata dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara. Utamanya adalah membangun karakter building nationnya. Jadi di sini kadang-kadang kita lupa membangun suatu infrastruktur tapi tidak dibarengi dengan pembangunan SDM-nya, sehingga kadang kita tergerus oleh kemajuan teknologi, bukannya kita sebagai pengendali namun kita malah justru jadi korban daripada kemajuan teknologi. Demikian. Oke, untuk kegiatan nyatanya boleh diceritakan Bapak? Selama ini kegiatan kami masih mengikuti kegiatan dari bapak-bapak kami, yaitu Legiun Veteran, diantaranya kegiatan seremonial, dan ada satu kegiatan yang mestinya menjadi tanggung jawab bersama daripada keluarga besar veteran, bahwasanya untuk kedepannya kegiatan yang bersifat untuk kemandirian organisasi, bahwasanya ada 3 jenis kemandirian. Yang pertama adalah untuk kemandirian kaderisasi. Nah, di sini perlu ada suatu kegiatan yang bisa merekrut daripada keluarga besar putra-putri daripada LVRI untuk masuk menjadi anggota pemuda pancamarga. Kemudian kemandirian dana. Kami selama ini menggunakan kemandirian secara internal, yaitu iuran anggota. Sementara swadaya ini yang luar biasa. Bapak Kamajab LVRI kami itu kemarin setiap kegiatan selalu tidak melibatkan pihak di luar veteran. Betul ya Pak ya? Nah, ini yang menjadi teladan bagi kami. Dan yang ketiga adalah kemandirian organisasi ini, artinya bisa menciptakan kader-kader dari pemuda pancamarga yang merupakan bagian daripada veteran untuk bisa mengisi daripada jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan. Demikian. Untuk berbicara juga mengenai dampak perubahan teknologi nih, menurut pandangan Anda ini seperti apa nih Bapak? Baik, ini
kemajuan suatu teknologi adalah suatu keniscayaan. Otomatis kita harus mengupgrade diri. Mungkin dari bapak-bapak veteran katakanlah ini sudah out of date, namun putra-putrinya ini adalah wajib untuk masuk di dalam peranan untuk bisa mengendalikan teknologi, tentunya dengan peningkatan SDM melalui kegiatan pelatihan, pembelajaran, dan alhamdulillah sebetulnya dari keluarga besar veteran ini kala dulu, saya cerita sedikit ya Mbak ya, kala dulu itu ada prioritas bagi putra-putri veteran yang akan mengikuti pendidikan di jenjang lebih tinggi yaitu di perguruan tinggi, itu disediakan beasiswa dari Super Semar, dan ini sudah kami buktikan. Kami punya kakak 1, adik 2 kebetulan mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan menikmati fasilitas gratis pendidikan, bahkan mendapatkan beasiswa langsung dari Yayasan Super Semar. Itu Mbak. Nah, untuk berbicara juga mengenai momen terdalam bagi veteran pejuang tanpa pamrih ini Pak, selaku Ketua Pemuda Pancamarga ini seperti apa nih Bapak? Momen yang paling bermakna bagi kami di saat kami mengadakan kegiatan semacam ini, yaitu ulang tahun atau ziarah di makam Taman Makam Pahlawan, tentunya kami di sini kadang-kadang nangis batin kami Mbak, karena melihat bapak-bapak kami bagaimana berjuang untuk mendirikan begini dengan perjuangan darah, nyawa, harta, benda. Nah, sementara sekarang ini kondisinya sangat memprihatinkan, kadang-kadang keluarga besar veteran ini terpinggirkan Pak. Oke. Itu Pak. Dan terakhir untuk pesan dan harapan nih Bapak kepada para veteran dan tentunya juga mungkin kepada pemirsa Banyumas TV yang berada di rumah. Kepada bapak-bapak veteran juga keluarga besarnya, kami berharap dengan refleksi ulang tahun ini bisa menjadikan tumbuh kembangnya generasi penerus bagi keluarga besar veteran dan pemuda pancamarganya. Di sisi yang lain kami akan mengambil saripati nilai kejuangan, nilai perjuangannya, jiwa dan semangatnya, karena beliau-beliau memiliki jiwa dan semangat 45 yang masih sangat update untuk diterapkan di era sekarang ini. Itu yang kami harapkan Pak. Oke, luar biasa sekali. Dan untuk semangat kobar merdekanya Bapak sekali Ya, lagi. kepada semuanya mari kita kabarkan salam Pekik Merdeka. Merdeka! 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 Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Sukoco, dan kita juga akan lanjutkan pesan dan harapan kepada Bapak Saryono selaku Brigjen TNI Purnawirawan. Boleh untuk disampaikan pesan dan harapannya Bapak? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada veteran Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi putra-putri kita, keturunan kita, untuk bisa meneruskan perjuangan sehingga mencapai cita-cita yang dahulu kita canangkan. Yang kedua, kita sekarang sudah berada di dalam situasi pesta demokrasi. Pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum adalah kebebasan kita semua rakyat Indonesia untuk menentukan apa yang akan kita bangun kemudian. Yang dulu kita kenal garis-garis besar haluan negara. Disitulah arah pandom daripada kemana negara dan bangsa ini akan menuju. Nah, yang merumuskan garis-garis besar haluan negara dulu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adalah rakyat-rakyat kita, wakil-wakil kita yang terpilih melalui pemilihan umum untuk merumuskan langkah-langkah apa yang mau kita bangun ke depan. Dan selanjutnya yang memimpin
negara ini adalah Presiden Republik Indonesia yang juga dipilih melalui pesta demokrasi ini. Kita sebagai prajurit, dulu sebagai prajurit aktif, tidak diperkenankan secara politis aktif di dalam percaturan ini. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian adalah sudah menjadi rakyat biasa. Jadi mempunyai hak demokrasi untuk hak suara untuk memilih siapa yang Bapak Ibu percaya untuk tadi membuat garis kebijakan negara yang bagus untuk kepentingan yang akan datang. Memilih pemimpin negara yang bisa mengemudikan negara ini kepada tujuan yang baik. Jadi kita sekarang sudah punya kebebasan untuk memilih. Saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mendikte mana yang baik, mana yang buruk, Tuhan yang Maha tahu. Ya. Jadi selamat mengikuti pesta demokrasi dan laksanakanlah dengan baik, jujur, adil, dan aman. Saya kira itu saja pesan dari saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya, oh cukup, oke, baik. Pemirsa, itu dia pada hari ini tema Veteran Pejuang Tanpa Pamrih. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada 4 narasumber kita yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu dan juga membahas mengenai tema kita, yaitu pertama kepada Bapak Mayor Agus Setiawan selaku Pembina Administrasi Hak-Hak Veteran, dan yang kedua yaitu Bapak Urif Y. Ngadiman selaku Ketua Markas Cabang Veteran Kabupaten Banyumas, dan ketiga Bapak Saryono selaku Brigjen TNI Purnawirawan, dan terakhir kepada Bapak Sukoco selaku Ketua Pemuda Pancamarga. Baik pemirsa, saya infokan juga kembali kepada Anda bahwa siaran ini dapat Anda saksikan ulang kembali di media sosial kami di YouTube maupun Instagram BMS TV Official dan juga Facebook kami Banyumas Televisi. Dan pemirsa, nantikan tema-tema menarik berikutnya pada hari Kamis Sorot jam 8 malam. Saya Petra Septiana bersama dengan host kita yang spesial ini, Ibu Heni, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan selamat ulang tahun veteran ke-67. Tepuk tangan. Ya.